Hai Bodong dan Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal pada semua orang dan meninggalkan asosiasi alkemis setelah menyelesaikan pertemuan. Yang pertama kembali ke klan primer sementara Xiao Yan mengikuti jalan dan berjalan ke daerah paling ramai di tengah kota. Pada saat ini, ada papan prasasti baru yang digantung di atas pintu masuk utama sebuah kompleks besar di lokasi ini. Karakter flamboyan yang tertulis di atasnya menyebabkan cukup banyak orang yang lewat di jalan tanpa sengaja berhenti dan melihatnya. Xiao Menshan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ada sekelompok besar orang yang mengelilingi kompleks di luar ketika dia tiba. Dia hanya bisa berkedip dan terburu-buru melewati dinding. Beberapa suara angin yang deras tiba-tiba muncul ketika sosok Xiao Yan baru saja melintasi dinding kompleks. Namun, Xiao Yan tidak mengelak. Dia menjentikan jarinya dan angin yang deras dengan mudah menerima serangan dari 4 sosok hitam yang telah keluar dari bayang-bayang. Tidak perlu panik. Ini aku. Xiao Yan secara acak mengalahkan 4 sosok hitam itu dan berbicara sambil tersenyum. 4 sosok hitam itu segera berlutut dengan satu lutut di tanah dan berbicara dengan hormat setelah mendengar suara yang dikenalnya. Kepala. Maaf telah menyinggung Anda. Tidak buruk, Xiao Yan menjentikan lengan bajunya dengan lembut dan tersenyum dan tidak menyalahkan mereka dengan cara apapun. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka berempat dan mengikuti jalan kecil di dalam kompleks saat dia perlahan masuk ke bagian dalamnya. Rumah besar yang ditemukan Xiao Li ini jauh melebihi rumah klan Xiao di kota Wutan baik dari segi ukuran maupun gaya. Karena anggota dalam klan telah sangat berkurang, kompleks sebesar itu akhirnya tampak sedikit kosong dan sunyi. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan kecil sesaat sebelum ruang tamu yang luas muncul di hadapannya. Ada tawa samar yang dikirim dari dalam aula. Xiao Yan perlahan berjalan menuju ruang tamu, dengan lembut membuka pintu, dan masuk. Xiao Li dan Xiao Ding, yang sedang memberi perintah kepada para pelayan untuk membersihkan tempat itu berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara pintu dibuka. Mereka tersenyum dan pergi ketika mereka melihat siapa itu Xiao Yan. Bagaimana itu? Rumah besar ini tidak buruk kan? Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan uang jika dia ingin membeli rumah besar seperti ini di tempat seperti itu. Xiao Li memandang Xiao Yan yang sedang mengamati tempat itu. Sabuk emas ini sebagian besar dipegang oleh beberapa pedagang besar dengan latar belakang yang cukup kuat. Namun, kekuatan yang dimiliki Xiao Yan saat ini di Kekaisaran Jiama sudah cukup untuk dibandingkan dengan makhluk besar seperti sekte Mystic Cloud. Para pedagang ini secara alami tidak berani menemukan keberatan apapun kepada Xiao Li ketika dia ingin membeli sebidang tanah ini. Mereka bahkan tidak berani menaikkan harga terlalu tinggi. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Meskipun kompleks besar ini tidak bisa dibandingkan dengan rumah besar dari klan primer, dia masih cukup puas dengannya. Dia segera tertawa pelan, lumayan, tempat ini akan menjadi markas klan Xiao kita di masa depan. Xiao Li juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Kakak ketiga, bagaimana rapatnya hari ini? Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Semuanya berjalan lancar. Kami akan dapat mengumpulkan orang-orang dan bertarung sampai mati dengan sekte Mystic Cloud setelah 2 hari. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. 2 hari dari sekarang? Xiao Ding terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengelupkan kening dan berkata, mengapa terburu-buru? Jangan beritahu saya bahwa ada beberapa rahasia yang tidak dapat diketahui orang lain. Yun Shan berencana untuk menikahkan Yun Yun dengan Gu Hi dan menggunakan ini untuk mengikat Gu Hi ke sisinya. Jika kita benar-benar mengizinkan mereka untuk menikah dengan sukses, kemungkinan hal itu akan lebih merepotkan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan perlahan menjawab. Senyum di wajah Xiao Yan sangat berkurang setelah menyebutkan ini. Yun Shan ingin menikahkan Yun Yun dengan Gu Hi. Xiao Li dan Xiao Ding tanpa sadar berteriak keras. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Aku tahu, ya, itu terlalu masuk akal. Mengapa saya tidak memikirkannya? Ekspresi Xiao Ding tenggelam saat jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi roda. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, memang akan ada masalah. Gu Hi bukanlah orang biasa.
Kemampuannya untuk mengumpulkan orang-orang di dalam kekaisaran Jiama kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan fama dari asosiasi alkemis akan kesulitan mencapainya. Begitu dia dikendalikan oleh sekte Mystic Cloud, Yunshan akan memiliki lebih banyak tawar-menawar. Apa yang ingin kamu lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tatapan Xiao Li beralih ke Xiao Yan saat dia menanyakan beberapa pertanyaan. Tentu kita tidak boleh membiarkan pernikahan ini berhasil diselesaikan. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya yang menunduk agak tajam saat dia berkata, saya akan memikirkan cara untuk menenangkan Gu Hi 2 hari kemudian. Paling tidak, kita harus memaksanya sampai dia tidak dapat ikut campur dalam masalah sekte Mystic Cloud. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Karena orang ini punya rencana, mereka tidak perlu lagi mengatakan apapun. Kalian berdua harus menetap di anggota klan selama 2 hari ini. Serahkan masalah sekte Mystic Cloud kepada saya. Xiao Yan menepuk kedua bahu mereka dan tertawa. Saya memang tidak dapat banyak membantu dalam hal-hal seperti itu. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Klan Xiao hanya akan memiliki harapan untuk makmur selama kamu masih hidup. Xiao Ding melirik Xiao Yan dan perlahan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ada seorang pelayan yang tiba-tiba masuk untuk melapor saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap. Itu karena Yaoye secara pribadi telah mengirimkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil cetakan tulang campuran. Sungguh tidak terduga bahwa kecepatan mereka begitu cepat. Sepertinya keluarga kekaisaran memandang Serenesi Skalibis dengan sangat penting. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri dan mengirim seseorang untuk mengundang Yaoye masuk. Secara alami ada putaran salam ketika keduanya bertemu sebelum Yaoye menyerahkan bahan obat yang telah disiapkan untuk Xiao Yan. Bahan obat yang telah disiapkan Yaoye disimpan dalam cincin penyimpanan kelas rendah. Xiao Yan memindai melalui itu dan tanpa sadar menampar mulutnya di dalam hatinya. Sebenarnya ada cukup bahan obat di dalam untuk memperbaiki 10 pil cetakan tulang campuran. Keluarga kekaisaran benar-benar dengan murah hati membelanjakan uang mereka untuk memperbaiki masalah ini. Yaoye hanya tinggal sebentar setelah mengantarkan ramuan obat sebelum pergi. Xiao Yan menyuruh Yaoye pergi dengan matanya. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi kepada Xiao Ding dan Xiao Li sebelum berbalik untuk memasuki halaman dalam. Dia menemukan ruang yang tenang sebelum memerintahkan orang untuk tidak mengganggunya. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menutup pintu kamar. Dia menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Hei, anjing tua Yunshan, tindakanmu ini benar-benar kejam. Sial. Seekor anjing yang gelisah bahkan akan melompati tembok. Kelinci yang cemas bahkan akan menggigit seseorang, kamu memaksaku untuk mendaki Gunung Mystic Cloud 2 hari dari sekarang. Cincin hitam pekat di jari Xiao Yan bergetar dan sosok Ilu Xiao La perlahan melayang keluar. Dia melirik Xiao Yan sebelum berkata, sekte Mystic Cloud akan memiliki keunggulan Homegrown karena medan pertempuran akan terjadi di Mystic Cloud Mountain. Apalagi mereka juga punya keunggulan dalam hal angka. Hehe, sepertinya Yunshan sangat takut padamu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ada banyak orang di sekte Mystic Cloud dan mereka bahkan tahu cara menggabungkan dan membentuk formasi. Xiao Yan secara pribadi mengalami kekuatan formasi yang terbentuk saat itu, jadi dia secara alami memahami kekuatan hal seperti itu. Sepertinya Yunshan mengetahui hubungan antara Yun Yun dan kamu. Tindakannya ini mungkin bermaksud untuk membuat marah dan mengganggu pola pikirmu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Menjadi berpengalaman dan tajam, dia secara alami dapat melihat niat Yunshan dalam sekejap. Xiao Yan diam. Bahkan ia mengakui bahwa keadaan pikirannya sedang kacau dan geram ketika mendengar bahwa Yun Yun dan Gu Hi akan menikah. Jelas, dia tidak dapat benar-benar bertindak seolah-olah mereka orang asing ketika datang ke Yun Yun. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa pertempuran yang menentukan akan diadakan 2 hari dari sekarang adalah sebagian karena dia agak khawatir bahwa Gu Hi akan benar-benar berdiri di sisi Mystic Cloud Sekte. Tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki pikiran lain. Saat itu, Xiao yang telah bertemu Yun Yun, yang menggunakan nama Yun Si pada saat itu, di pegunungan Magical Beast saat dia bepergian sebagai seorang pemuda.
Pemandangan seperti musim semi di dalam gua, pemberian baju besi serta Yun Zi mengambil risiko untuk menyelamatkannya beberapa kali. Semua keterikatan ini menyebabkan Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya melupakannya terlepas dari seberapa keras hati Xiao Yan. Yao Lao menghela nafas pelan saat dia melihat ekspresi Xiao Yan yang berubah. Dia membalik tangannya dan gumpalan api putih pekat yang anehnya muncul dari ring sebelum menggantung di depannya. Kamu harus memakai ini, Yao Lao menjentikan jarinya dan cincin putih pekat itu terbang menuju Xiao Yan sebelum ditangkap secara akurat oleh yang terakhir. Ini adalah... Apa ini? Jangan bilang. Xiao Yan tidak yakin saat dia melihat cincin putih pekat di tangannya. Perasaan sedingin es yang bercampur dengan panas yang tidak biasa muncul di hati Xiao Yan. Ini adalah cincin yang dibuat dari bone Chilling Flame milikku. Ada cukup banyak bone Chilling Flame yang disimpan di dalamnya. Namun, itu hanya bisa disimpan selama 5 hari sebelum itu akan secara otomatis menyebar dan menghilang. Yao Lao tersenyum sambil melanjutkan, ahli dari Hall of Souls mungkin muncul dalam pertempuran besar dengan sekte Mystic Cloud kali ini. Saya akan campur tangan dan menghentikan mereka saat itu. Namun, saya tidak akan bisa meminjamkan bone Chilling Flame saya kepada Anda saat itu. Karenanya, cincin ini sedang dalam persiapan. Bone Chilling Flame, di dalamnya cukup bagi Anda untuk hanya menggunakan Angry Buddha Lotus Flame sekali. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Bahkan Yao Lao agak khawatir dengan pertarungan sengit 2 hari dari sekarang. Pertarungan besar dengan sekte Mystic Cloud akan terjadi 2 hari dari sekarang. Tidak ada gunanya memikirkan terlalu banyak tentang itu. Oleh karena itu, Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung di pihak Anda. Yao Lao tersenyum dan terhibur setelah melihat Xiao Yan yang agak tertekan. Xiao Yan mengangguk pelan dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dikirim Yao Ye. Dia dengan lembut berbicara, kalau begitu, pertama-tama saya akan memperbaiki pil cetakan tulang campuran itu. Jika kita bisa mendapatkan Serenity Scaly Beast untuk memulihkan kekuatannya, itu pasti akan memberikan dukungan besar-besaran kepada kita. Yao Lao sedikit mengangguk dan tersenyum. Secara kebetulan, saya sudah lama tidak melihat Anda mengolah pil obat. Hari ini, saya akan melihat seberapa banyak keterampilan perbaikan obat Anda telah meningkat. Karena Anda memiliki 2 jenis, api surgawi, itu akan sangat lancar bagi Anda untuk memperbaiki pil obat. Xiao Yan tersenyum tercengang setelah mendengar evaluasi Yao Lao. Dia melompat ke tempat tidur, melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuali obat binatang merah yang dia peroleh dari Han Feng. Setelah itu menyala dan muncul, Xiao Yan menjentikan jarinya dan nyala api hijau tua muncul sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Mengikuti pintu masuk nyala hijau giok, suhu di dalam ruangan secara bertahap naik. Nyala api tercetak di dinding, menyalakan ruangan seperti oven.